sama seseorang nanti bisa jadi kayak Cinderella. Apanya Cinderella kamu? Ya kan pesta pernikahannya. Aku nggak rela atau suka rela lah. Yang mana aja terserah. Kamu mau nikah kayak Cinderella? Kenapa emangnya? No, siapin labu. Ya kan labu kan Cinderella kan nikahnya di labu sama tikus sama... Oh, sekalian nama kadal-kadalnya. Labu, kadal, segala macam dikumpul sama soang semuanya. Gimana tuh? Gini sayang. Apa ya? Kamu tuh kalau pakai sepatu kaca. Iya. Pecah sepatunya. Kenapa? Aku bisa jalan ala princess kok. Jalan ala princess. Iya. Gara-gara nonton berita tentang pernikahan. Apa kita nyebutnya Pak, Royal Wedding. Iya, Royal Wedding. Sebentar lagi nih. Antara anak Presiden Bapak Jokowi. Betul. Dengan kalau nggak salah mempelainya ini adalah mempelai apa nih? Putri Solo. Putri Solo, iya. Putri Solo. Putri Solo. Oh, kan jadi kayak Royal Wedding kan. Putri sama anak presiden. Nah. Kok bisa ketemu itu putri sama anak presiden? Makanya yang aku lagi bingung. Kenapa gua ketemunya elu ya? Nah itu dia. Itu juga baru aku mau bilang. Kenapa waktu itu? Lucu loh. Kenapa waktu itu ajang Putri Solo itu pas bukan aku gitu yang ada di sana? Kok dia bisa ketemu gitu? Apakah memang anak presiden ini mencari para putri-putri yang paling cantik gitu kan? Bisa jadi, ya, tapi kan kalau misalnya kata Afgan kan jodoh pasti bertemu. Anda kan jodoh pasti berlalu. Jangan bawa samain sama saya. Iya. Gimana diketemukan sama jodoh saya dah? Oh, iya. Anaknya Pak Jokowi yang ketiga mungkin. Wis, emang ada? Ada. Kan ada satu lagi ya, ada lagi. Maksudnya emang ada yang mau sama kamu? Enggak, iya. Kan? Oke. Ya sudah. Tapi kisahnya adalah bahwa Gibran ini akan menikah dengan Sylvie. Selfie. Itu tulisannya Sylvie. Selfie. Itu tulisannya kalau bahasa Inggris bacanya Sylvie. Kalau tulisannya pakai ejaan Inggris SELVI jadinya Sylvie. Oke. Gibran akan menikah dengan Selfie. Nah, kita tidak bisa membawa Gibran nih ke sini ataupun Selfie-nya ke sini. Oke, aku mewakili Selfie. Nggak boleh. Jadi kita undang, kita mau tanya, ini sahabat karibnya, katanya ini adalah teman Selfie dari lama. Kalau saya jadi Gibran saya cemburu. Serius? Tapi kita undang aja, kita mau tanya-tanya ya seperti apa. Boleh. Ini adalah Wahyu Raharjo, ini adalah sahabat Suryo Wahyu Raharjo. Ini adalah Suryo, silakan Suryo. Manggilnya apa? Suryo. Suryo. Ya. Oke, silakan Wahyu duduk. Suryo Wahyu Raharjo. Namanya ada 3 kan, kita manggilnya 3 orang ya berarti sebenarnya. 1 orang. Anda katanya sahabat baik kedua mempelai. Ya. Anda ini adalah pemenang Putra Solo katanya. Ya. Saya Putra Solo tahun 2009. Jadi... Anda Putra Solo tahun 2009. Ya. Pasangannya Mbak Selfie waktu itu. Pasangannya Mbak Selfie. Jadi Mbak Selfie ini putrinya. Ya. Anda putranya. Kok nggak malah cinlok berdua ya? Enggak, Pak. Memang waktu itu saya punya pasangan sendiri. Punya pasangan sendiri. Nah, pada saat Anda pasangan dengan Selfie itu, Selfie sudah dengan Gibran? Belum. Pada waktu itu Mas Gibran masih jadi juri bahasa Inggris waktu itu, waktu pemilihan. Oh, Mas Gibran menjadi juri bahasa Inggris. Ya. Di acara pemilihan Putra-Putri Solo itu. Ya. Oh, jadi cinloknya di situ ceritanya. Iya, pertama kenal di situ. Pertama kenal di situ. Lalu langsung pacaran itu mereka berdua? Mereka berdua belum. Jadi saya belum tahu pasti kapan mereka mulai pacaran. Tetapi sekitar sudah 5 tahun berjalan lah hubungannya. Sampai sekarang sudah 5 tahun. Nah, katanya Anda sahabatnya Gibran juga? Saya kenal Mas Gibran memang pertama dari waktu juri itu, penjurian. Kemudian waktu pernah tugas di Singapura waktu itu dengan Mbak Selfie, ketemu Mas Gibran di sana. Di Singapura ya. Saya kan jadi duta wisata Solo yang mempromosikan Solo ke investor Singapura. Waktu itu Pak Jokowi kan masih wali kota. Nah, ketemu Mas Gibran di sana yang masih studi di salah satu universitas Singapura. Oh, jadi Gibrannya ketemu di sana di kedutaan. Oh, janjian gitu. Ya. Janjian. Oh, berarti memang udah ada rasa Mbak Selfie mungkin suka cerita tentang Mas Gibran. Enggak pernah. Mbak Selfie dan Mas Gibran cenderung tertutup ya untuk hubungan internal mereka sendiri.
Iya. Gitu harus tutup. Anak presiden soalnya. Emang waktu itu kan belum jadi presiden. Belum. Pak? Ya Waktu sekarang itu anak masih presiden kalau dia salah ngomong kan nanti dia yang jadi masalah. Makanya dia ngomongnya juga tertutup. Iya benar gitu. juga sih. Oke. Iya, kan protokoler ini. Iya. Anda benar nanya juga. jangan sembarangan. Anda mau dikeluarin dari Indonesia? Jangan dong. Pak Jokowi jangan. Nanti aku tinggal di mana? Anda keluar dari Indonesia, Anda mau kemana Anda? Nah itu aku bingung. Jangan dong, aku di sini aja. Kemarin di Australia ditawarin jadi kanguru nggak mau. Karena aku lebih milih jadi koala. Ya tanya sana. Jadi kalau menurut Mas Suryo nih, melihat Mas Gibran sama Mbak Selvi itu sebenarnya cinta pada pandangan pertama atau memang sebenarnya mereka udah kenal dulu? Weteng Tresno Jalaring Soko Kulino. Jalaran. Jalaran Soko Kulino. Kalau menurut saya ya mungkin bisa jadi love at the first sight, karena kan waktu itu memang pertama mereka ketemunya di waktu pemilihan. Jadi Mas Gibran juri bahasa Inggris, kemudian ya mungkin dari situ mulai lebih mengenal Mbak Selvi mungkin. Luar biasa. Kayak saya pertama lihat kamu tuh udah benci loh. Kok bisa gitu ya? Tapi kan Jalaran Soko Kulino tadi. Jalaring makin benci maksudnya. Iya. Jadi dari awal udah suka-sukaan itu ya. Mungkin bisa jadi. Dijawabnya begitu terus ya tadi. Iya mungkin gitu. Ya panggil Gibran aja deh. Nggak ada ya udah aja deh. Terpaksa kalau gitu silakan. Ini kalau Gibran ini orangnya romantis tidak? Mas Gibran orangnya pendiam. Pendiam. Dan menurut saya perhatian, termasuk sosok pria pendiam yang tapi perhatian. Ya. Jadi kalau misalnya pasangannya jatuh, duk. Ditolongi. Oh ditolong. Jadi, katanya pendiam. Loh ya kan kalau pendiam tapi perhatian tuh ibarat kata sedikit bicara banyak bertindak. Oh iya. Benar. Iya, Mungkin romantisnya di situ. Iya. Benar. Iya. Tahu ngerti deh aku ya. Kalau saya sama kamu mana? Kalau Mas Dedi ke aku, Iya. sedikit bicara sedikit bertindak juga ya. Nah, ntar saya nggak pegangin kamu turun tangga, yo. Di mana? Kamu kan kalau turun tangga selalu jatuh di situ. Jangan dong, itu karena faktor umur. Oh, faktor iya, usia. jadi suka keseleo. Itu kalau Gibran. Ya. Pendiam tapi perhatian. Nah kalau Selvi ini bagaimana? Apakah cerewet tapi cuek? Saya mengenal Selvi sejak SMA. Oh Anda tuh teman SMA? Jadi saya sama Selvi itu teman SMA. Dulu di SMA 1 Surakarta, tetapi nggak pernah satu kelas. Kemudian waktu pemilihan Putra Putri Solo baru saya tahu kalau dia juga mengikuti. Kemudian pembekalan dan kita berdua juara. Oh. Nah menurut saya Selvi itu sosok yang Putri Solo banget. Putri Solo Maksudnya banget tuh gimana? brain dapat, Brain dapat, cerdas ya orangnya, behavior juga dapat, beauty ya nggak usah ditanyakan lagi ya. Oh, 3B. Ya 3B-nya dapat. Brain, beauty, Behaviornya behavior. dapat. Dan orangnya humble dan ramah juga sama setiap semua orang juga ramah. Humble dan Ya. ramah. Ya. Gitu kalau mau jadi putri. Jeleknya apa Selvi ini? Jeleknya mungkin kadang kalau Banda saya tanya jeleknya keringetan tuh. Enggak. Keringetan tuh lihat. kalau jeleknya mungkin ya kadang moody ya. Oh, moody. Tapi menurut saya moody itu kan semua wanita juga kadang ada waktu moodinya. Mungkin ini sebulan curhat sekali colongan moody ini. gitu kan. Iya. Kan bisa. Maksudnya sebulan sekali mudik. Bulan Jadi- sekali itu apa itu maksudnya? Jadi memang sering kadang kalau tugas agak moody, tapi nanti kita saling melengkapi, ngasih Baik support. lagi. Ya. Oh, iya. Maksudnya- Jadi, Mbak Selvi itu mudinya sebulan sekali aja ada jadwalnya Oh, gitu. enggak gitu maksudnya. Iya kan kalau wanita tuh ada istilahnya datang bulan kejatuhan. PMS Datang Ya, ceritanya. itu wajar, itu wajar. wajar ya. Anda nggak pernah PMS perasaan Anda ya? Aku tiap hari PMS-nya. Jadi mudinya tiap hari. Terus ini mau nikahnya katanya diselenggarakan di mana? Kemarin di konferensi pers kan di gedung milik sendiri, mereka kan juga punya catering sendiri. Ya mungkin di situ lokasinya. Tadi kita belum nanya. Kalau Selvi jeleknya Mudi. Oh iya. Kalau Gibran jeleknya apa? Mas Gibran belum tahu pasti ya. Nggak berani ngomong. Nggak berani ngomong. Bukan saya nggak berani ngomong, tapi memang saya kenal lebih dekatnya dengan Mbak Selvi. Oh, Jadi iya. memang saya nggak pernah. Kalau anda jeleknya apa anda? Nggak ada sih jeleknya. Oh, iya, bagus. Tapi ini kan kalau
Tadi dari cerita kan Mas Suryo ini berarti udah kenal Mbak Selvi dari SMA. Iya. Terus putra putri Solo berarti Iya. kan kalau tugas selalu bareng. Emang Mas Gibran nggak cemburu sama Mas Suryo? Mbak, kalau itu saya belum bisa jawab, Mbak. Saya nggak tahu kalau itu. Nah, takut juga ini. Nggak bisa jawab Nggak saya. bisa jawab. Oh, nggak bisa ya, jawab nanti dia dipindahin dari Indonesia. Bisa juga ya. Nggak, karena kan itu urusan pribadi, saya nggak pernah tahu. Karena waktu itu saya juga punya pasangan sendiri. Anda punya, Mas Anda tuh keringetan nggak bisa lihat Mas. Saya ambilin tisu dulu ya Mas ya. Kesian ini dilihatnya. Mungkin pakai ini dulu Pakai Mas. Oh, diaper iya. saja apa gimana? Keringetan loh ini Anda lihat. Boleh. Mas Surya mau dilapin. Enggak. Kali kalau aku lapin ya kan bisa lebih bersih. Aku baru lapin doang. Kenapa sih? Mau sama bintang tamu itu harus baik ya kan? Kalau Harus Gibran nggak ramah. cemburu, kalau kamu sama saya boleh dong saya cemburu. Oh, ya ampun ya. Ya udah kalau misalnya nggak boleh aku yang lapin, Mas Dedi tolong lapin. Ya nggak mau. Makin yang mau. Aja. Tuh tanya. Aduh. Jadi nikahnya di Solo. Iya, di Solo. Kapan Mas? Belum tahu, awal Juni kemarin beliau. Oh Juni kemarin berarti sudah ya? Awal Juni. Hah? Besok awal Juni besok. Oh besok. Iya, awal Juni. Pernikahannya? Besok. Iya, pernikahan. Oh awal Juni. Awal Juni. Awal Juni. Tanggal berapa Mas? Belum tahu. Masa sih? Nanti ditunggu pemberitahuan selanjutnya. Dari pihak keluarga nanti ada lagi pemberitahuannya. Anda terlibat di dalam pernikahan itu, Anda terlibat nggak? Saya belum terlibat, cuma kalau ada teman-teman media itu biasanya saya yang menjawab. Oh Anda berarti juru bicara. Ya, saya yang menjawab aja, belum juru bicara. Oh Anda juru jawab. Juru jawab. Iya kan dia yang jawab. Iya, saya yang sering iya, menjawab. bener. Iya. Kalau yang dijawab juru jawab, kalau Mas Suryo. Kira-kira mereka ini nikah butuh MC nggak? Itu nanti langsung hubungi pihak yang bersangkutan. Katanya Anda juru jawab tadi gimana? Makanya saya tanya Anda harus jawab Ya kan dong. yang penting udah dijawab tadi. Apapun jawabannya yang penting terjawab. Oh, Ya, iya. hubungi Iya. yang bersangkutan. Siapa tahu butuh. Mas Dedi mau MC. Asal ada kamu di sana, saya MC. Aku jadi mempelai. Aku jadi mempelainya, sorry ya. Anda jadi Aku mempelai. mempelainya siapa? Mempelainya. Mempelainya Gibran. Kau pikir Gibran mau lihat kau? Oh iya, kalau jadi Putri Solo ketawa nggak boleh ngakak ya. Gimana jadi Putri Solo ketawanya? Oke lah. Tapi katanya dulu orang Gibran itu suka membantu orang tuanya Selvi dalam Iya. bisnisnya, benar tidak? Iya, benar. Karena kan orang tua beliau berdua kan sama-sama menggeluti bidang kuliner. Jadi sudah sewajarnya kalau Mas Gibran dan Selvi saling bantu-membantu. Nah, Selvi membantunya apa? Selvi, Mas Gibran itu kan punya resto dan juga punya catering sendiri. Selvi juga ikut membantu dalam, Selvi kan ahli di bidang akuntansi, itu kan dia ahli. Di keuangan juga ahli. Jadi mungkin membantunya di bidang administrasi. Kalau keuangan. Gibran membantu orang tuanya Selvi apa? Ya, Mas Gibran juga sering bantu langsung di lapangan, bantu-bantu. Waktu itu membantu di bidang masak, itu juga sering Mas Gibran. Mas Gibran kan seorangnya suka eksperimen kuliner. Beliau kan juga sekarang ada toko baru, restoran baru Mas Gibran. Buka restoran baru juga. Suka ke situ, suka bantu experience, nyoba-nyoba masakan baru, itu Mas Gibran suka. Jadi Mas Gibran tuh masak gitu? Enggak, cuma... Loh, jadi bantu apa Mas? Tadi Anda bilang bantu masak. Iya, Mas Gibran bantu resepnya itu loh Mas. Jadi menemukan resep yang enak tuh bagaimana, Mas Gibran ahli di bidang itu. Oh. Memang selera kulinernya tinggi kalau Mas Gibran itu. Oh, mencicipi juga gitu. Oh, iya. Ya, Anda nggak butuh bantuan saya. Orang tua Anda butuh bantuan saya nggak? Untuk apa dulu? Orang tua aku lagi nggak pengen sewa tuyul ya. Saya tuh dekat dengan ibu Anda loh. Masa ya, Mama? Kurang ajar loh. Nanti kalau ibu Anda saya apa-apain gimana? Jangan, lu kok malah mama aku yang dia. Nggak kan Anda bilang saya tuyul. Ya sudah, kalau gitu setelah ini kita akan mengundang salah satu anggota paguyuban putra, salah satu anggota Paguyuban. Paguyuban. Paguyuban tuh biasanya lawak soalnya. Iya, paguyuban. Salah satu anggota paguyuban putra putri Solo
yang dekat dengan selfie dan lu ngomongin pusing saya. Nanti ini ada salah satu anggota paguyuban Putra Putri Solo yang juga dekat sama selfie. Dia akan menceritakan gimana selfie tuh bisa menang gitu loh di ajang Putra Putri Solo. Oh, kenapa menang gitu? Kenapa menang ya kan kali kan karena ada cinlok ya, bisa jadi. Oh, bisa jadi nanti. Ya. Kenapa dia bisa menang? Itu gitu. dia. Nanti dikonfirmasikan kenapa menang selfie itu. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Udah diam aja di situ. Tadi mau ngundang siapa kamu? Ini adalah salah satu anggota paguyuban Putra Putri Solo. Yang akan mengungkapkan kenapa waktu itu selfie itu menang gitu. Dia menang juara berapa sih? 1 ya? Ini juga juara 1 ya? Juara 1 ya. Juara 1 tapi beda tahun, ya, tahun sama Mbak Selfie. Oh begitu. Silakan diundang. Siapa namanya? Namanya adalah Vina Ayunda Prasasti. Anda suka jebak saya, Anda. Apa kabar? Anda Putri Solo tahun? Tahun 2006. 2006? Ya, oh, boleh. Tuh. Itu kalau Putri Solo kamu boleh duduk. Ya? Gitu. Boleh duduk. Aku juga, Mas Desi. Ya? Aku boleh duduk. Ya enggak lah. Jadi aku berdiri. Oh boleh sayang, kamu mau duduk? Duduk aja. Iya. Oke deh. Luar biasa. Wih. Dari. Silakan ditanya. Oh iya. Ketawa aja tutup mulut tuh. Oh, berarti tadi aku salah, Iya. kurang maksimal. Bahkan kalau ketawa tuh kalau Putri tuh gitu. Iya harus cantik. Kayaknya giginya gingsul itu makanya tutupin tuh mungkin. Anda Putri Solo 2006. Iya, 2006. Oh, 2006. Kalau selfie itu 2009. Anda di situ menjadi salah satu apa? Iya, jadi di situ saya seperti gimana ya Mas ya, senior gitu kan. Nah, senior di sini untuk apa ya, membimbing selama masa pembekalan karantina seperti itu. Oh. Jadi ya melihat prosesnya pemilihan Mas. Kenapa si Sylvie itu bisa menang? Selfie. Selfie itu kenapa bisa menang? Iya. Kebetulan juga saya yang kasih crown-nya ke selfie juga. Anda yang ngasih crown-nya? Oh, Anda kaya sekali berarti. Aduh, crown ini Mas, turun-temurun nih. Oh. Iya. Kan loncat setahun ya? Loncat 2 tahun Mbak. Kan ya. 2009, 2006 harusnya masih 2008. Iya. Jadi kenapa nih kok agak jauh nih, saya 2006, selfie 2009. Tapi kenapa saya yang di sini? Yaitu karena memang karena ada suatu sebab. Jadinya memang saya yang saat itu didaulatnya untuk mengasihkan tiara crown-nya. Sebabnya apa itu? Ya ada lah Mas. Ada ngapain ngomong kalau ada ngomong sebab tapi nggak mau cerita? Enggak, soalnya kan tadi juga Anda tahu ini nggak? Apa sih? Ngapain? Nggak ada lah pokoknya. Nggak enak kan digituin kan? Ya. Silakan Anda yang tanya. Jadi waktu itu gimana prosesnya? Kan ngikutin berarti ya Mbaknya proses waktu Iya. selfie menjadi Putri Solo maksudnya? Solo, iya. Seperti apa? Iya, selfie itu termasuk peserta yang memang menonjol. Jadi setiap Apanya pembekalan. yang menunjuk? Anda tuh nanya Kemampuan. kurang Oh ajar loh. kemampuannya, Duh ya kan aku mau tahu yang dijawab kok. Anda ada yang menonjol nggak? Gak ada. Ya udah. Gak punya keahlian maksudnya Iya. ya. Terus Lucu kok, lucu banget. Suka deh. Oh ini ada fotonya nih. Iya. Waktu saya masih muda itu Mas. Itu waktu masih muda. Oke. Ada foto-fotonya pemilihan Putra Putri Solo 2009. Ini kan kalau misalnya seorang putri dinikahi oleh anak presiden gitu ya, lalu juga dia menang gitu. Ini pasti keluar nih pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang. Jangan-jangan menang gara-gara waktu itu pacaran sama anaknya Jokowi. Ya, karena Gimana? itu saya di sini. Untuk meluruskan. Iya, mungkin Yang bengkok-bengkok. sedikit kasih informasi Iya. gitu. Jadi saat tahun 2009 itu memang Mas Gibran salah satu juri. Tapi jurinya bukan juri final ya. Jadi prosesnya seleksi itu memang dari awal ada wawancara dan juga tes tertulis. Nah, wawancara itu ada 4 item yang kita teskan nilai ya. Ada bahasa Inggris, bahasa Jawa, pariwisata dan budaya, kemudian ada
apa namanya etiket kepribadian itu. Nah, Mas Gibran saat itu memang jadi juri wawancara bahasa Inggris gitu. Jadi hanya untuk dari seleksi awal kita memilih semifinalis gitu. Oh, jadi pada saat itu memang belum dekat dengan... belum kenal deh kalau nggak salah ya. Oh, bahkan belum kenal? Iya, belum kenal. Setelah itu baru kenalan? Kalau setahu saya tuh belum kenal juga. Sekitar 2010 deh baru mereka ini deket. Kok bisa ketemu lagi? Ya namanya kota Solo mungkin kota kecil juga ya Mas ya gitu. Oh, makanya dan memang kalau emang takdir jodoh gimana? Nggak tahu kok Nanda nanya saya gimana. Saya bukan Tuhan. Ya kan jaknya jodoh pasti bertamu. Oh gitu. Jodoh ya? pasti Bertemu. Jodoh pasti Iya, atau kalau enggak ya bertamu ke rumah lah. Oh, ya, mampir. Tamu pernikahan gitu ya. Iya, ya. Emang kalau mau jadi putri Solo susah ya Mbak? Syaratnya banyak ya? Pertama harus orang Solo. Iya, memang Wajib ya? Iya. Iya. Oh, iya. Emang KTP Solo. Iya. Kalau usianya kita dari 18 sampai 24 tahun. Berarti aku bisa nih. Terus, Anda orang Solo aja bukan kok. Gimana sih? tapi kategori usia masuk 18 sampai 24. Kenapa sih ketawa gitu banget? Terus Mbak? Iya, kalau untuk pemilihan putra putri Solo kan memang lebih ke duta wisata. Jadi kita ada untuk pengetahuan di pariwisata sama sejarah kota Solo seperti itu. Jadi layaknya pemilihan-pemilihan kalau di Jakarta mungkin kayak Abang None Iya, Jakarta seperti gitu itu ya. Iya, kayak gitu. Anda kenal dengan Gibrannya juga? Iya, benar. Gimana? Menurut Anda itu jodoh atau gimana? Jodoh ya? Jodoh. Taunya jodoh dari Amin, mana? amin. Saya doakan jodoh. Amin. Didoakan jodoh. Oke. Nah, tadi kan nanya Silvi orangnya gimana, katanya begini-gini. Kalau menurut Anda Silvi orangnya gimana? Kalau Silvi, kalau kita mungkin baru cuma lihat aja gitu ya, dia mungkin kayaknya pendiam gitu. Tapi sebenarnya kalau kita udah kenal, ya orangnya tuh ramah, lucu. Ramah, lucu. Cocok nggak Silvi dengan Gibran? Cocok sih. Apanya itu cocok? Apa ya? Mereka ya cocok aja sih, kita lihatnya juga mereka kalau misalnya jalan bareng gitu kita seneng lihatnya. Pernah lihat, Anda berdua pernah lihat berantem misalnya ribut gitu Oh, berdua? Enggak. Wih, luar biasa. Jadi pacaran tidak pernah ribut ya? Sempurna sekali. Enggak kelihatan Om kali. Oh, tidak terbuka. Ya masa berantem di depan umum. Kita sendiri sebagai Saya berantem teman, sama kamu depan umum. Ayo. Jadi mau ngajak ribut mulu ya. Iya kan namanya kalau orang berantem, masa orang lagi ribut gitu, tahan-tahan ya nanti di rumah saya yang berantemnya. Kan nggak mungkin, namanya orang ribut di mana aja ribut. Loh ya bagus ini jadinya kayak Mbak Selvi sama Mas Gibran ya tuh. Tuh. Jadi bisa menahan diri. Bisa menahan diri. Supaya kan itu kan dilihat orang gitu kali ya. Ini pribadi gitu ya intinya ya. ya kalau kita lihat sih selalu baik aja ya. Oke. Terus mereka kalau ngedate biasanya pacaran itu di mana, suka ngapain aja? Kalau saya kebetulan kalau sering ketemu mereka berdua tuh di tempat saya, Mas. Mereka kalau ngedate di tempat Anda? Bukan, saya kebetulan sama suami saya itu punya sebuah toko baju, namanya Round Division. Nah, mereka tuh sering ngelarisin saya lah seperti itu. Ketemunya di situ. Oh, sering belanja di tempat Anda. Kebetulan samping toko saya buka restoran, ya mereka sering makan tempat saya gitu. Oh, iya. Gitu. Berarti deket banget ya. Lumayan. Dekat kan samping toko. Iya, betul. deket betul. tuh samping Iya, toko. samping toko. Sebelahan. Juga. Terus kalau Anda biasanya ketemunya di mana mereka berdua? Kalau lagi ngedate itu di mana? Terus terang kalau untuk setelah Putra Putri Solo, setelah tugas itu saya jarang ketemu karena kesibukan saya kan praktek. Saya kan dokter. Oh, Anda dokter. Jadi sudah lama nggak ketemu. Paling cuma keep in touch lewat media sosial aja, lewat BBM itu juga kadang. Oke. Itu kalau tadi bicaranya Putri Solo 2009 ya, 2009. Ya. Itu setelah menang, lalu kerjanya apa ya? Tugasnya apa ya? Ya, jadi kalau Putra Putri Solo tuh memang agenda dari Pemkot. Jadi kita itu di bawah pengelolaannya Dinas Pariwisata. Nah, tugas kami itu sebagai PR dan ikon dari Kota Solo lah. Jadi dari dinas sendiri sudah ada agenda tahunan. Itu ada promo mungkin expo kemana, atau kita di Solo ada acara internasional atau apa, atau acara kesenian. Nah, kita di situ. Kalau Selvi sendiri sekarang
masih bertugas sebagai Putri Solo atau sudah keluar? Selfie sendiri kan Putri Solo tahun 2009. Jadi sekarang 2015 ya udah enggak. Udah tidak. Iya. Oke. Tapi tidak masuk ke pakai paguyuban. Anda kan masuk ke paguyuban. Iya, paguyuban itu sendiri kita setiap tahunnya ada regenerasi, Mas. Karena memang paguyuban itu wadah untuk alumni PPS dan juga PPS itu Putra Putri Solo. PPS kita singkat ya nggak panjang. Apa itu? PPS. Putra Putri Solo. Iya. Iya. Dan juga untuk wadah dari PPS terpilih tahun itu dan juga finalis-finalisnya. Jadi karena memang agenda Kota Solo kan banyak. Nah itu kita sebagai paguyuban kita untuk apa ya, mengakomodir untuk pembagian tugas. Oh kamu untuk event ini gitu. Kalau mereka makan di tempat Anda, mereka bayar nggak? Bayar. Bayar. Oh iyalah haruslah. Makannya apa? Harusnya Membantu teman itu. iya. Makan apa, Mbak? Kalau di sana biasanya Mas Gibran sama Mbak Selfie itu sukanya mie sih. Mie hot plate, mie ayam. Mas Gibran kalau jalan-jalan gitu sama Mbak Selfie dikawal. Enggak. Mereka itu pasangan yang sangat humble menurut saya. Gitu. Jadi biasa aja. Nggak ada kawalan? Enggak. Saya jalan berdua sama dia aja kita kawal ya. Wih, kalau jalan sama Mas Dedi pakai arak-arakan, pakai petasan, segala macam gitu, heboh. Itu ondel-ondel. Salah lagi. Masa pakai petasan? Iya, ribut dah pokoknya. Bodyguard gitu kayak petasan. Heran. Terus apakah pernikahan mereka ini akan dipublikasikan juga? Misalnya kayak Raffi Ahmad gitu kan, siapa tahu. Pernikahan live di TV gitu kan. Masa putra presiden enggak, Raffi Ahmad aja iya kok. Dulu putranya Pak SBY juga sama Anissa Pohan kan jadi royal wedding. Betul. Ini apakah akan begitu juga atau tidak? Kalau kita berdua kurang tahu ya, kita belum tahu informasi seperti Nanti itu. tunggu kabar lebih lanjut dari Pihak keluarga saja. Nah, jadi sampai sekarang informasi itu belum ada ya? Belum Tapi kalau menurut kalian berdua lebih baik dilakukan gitu atau tidak? Kita sih ikut terbaiknya aja apa sih Mas? Terserah mereka ya. Iya. Memang itu jawaban aman sih sebenarnya. Saya dari tadi nanya, saya tahu Anda bakal jawab itu sebenarnya. Cuma saya mancing aja. Oke, baik. Kita akan kedatangan desainer baju mempelainya setelah ini. Kalau kita kan tahu ya, yang namanya Pak Jokowi itu celananya harganya 100.000 katanya. Bajunya buatnya di tukang jahit tertentu yang murah gitu. Nah, kalau baju mempelai anaknya dan mantunya seperti apa? Kita mau tahu tentang hal itu setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di kita. Sekarang kita mau membahas tentang baju pernikahannya. Yang tadi saya bilang kalau kita tahu, kalau waktu itu kita pernah memanggil desainernya Bapak Jokowi, katanya bajunya celananya 100.000 rupiah, bajunya kemejanya juga. Kita pernah undang ke Hitam Putih ya. Nah, bagaimana dengan pernikahan putranya dan juga menantunya? Apakah sederhana juga atau this is becomes a royal wedding that really is a royal wedding? Silakan. Jelaskan. Ibu Tuti Adib. Gantian. Baik. Apa kabar? Ibu Tuti. Silakan Ibu. Ini adalah seorang desainer yang mendesain baju pernikahan dari Gibran dan Selfie. Ya, pertanyaan pertama, kenapa Anda yang mendesain? Kenapa bukan orang lain? Mungkin pertanyaan itu lebih tepat ke ibu aja ya. Nah, kenapa ibu memilih Anda? Ya karena saya kebetulan sudah berteman lama. Oh, sudah teman lama. Ya, dan sebelum beliau menjadi istri wali kota malah. Jadi apakah ibu pernah meminta baju-baju lain misalnya dengan Anda atau baru kali ini? Tidak, sebetulnya jauh sebelum beliau menjadi istri wali kota, kami sudah berteman dan beliau sudah menjadi pelanggan kami. Oh, udah jadi pelanggan. Nah, Anda itu memang khusus membuat baju pernikahan atau gimana? Tidak, sebetulnya saya seorang fashion designer khusus busana muslim, Mas. Jadi brand saya Bilkis itu busana muslim. Oh, busana muslim. Busana muslim. Tetapi di dalam busana muslim ada lini pernikahan. Busana pernikahan. Busana pernikahan muslim itu ada kebaya, ada gaun juga. Cuman di sini ibu meminta saya untuk membuatkan busana pengantin, cuman tidak berhijab. Tapi tidak berhijab. Oke. Mahal nggak itu? Kalau harga mungkin kita tidak bisa bicara, mungkin kita balikan saja kepada yang memesan. Coba kita tanya. Itu menurut saya jawabannya, tapi kita nggak tahu. Coba, mahal nggak? Sebetulnya relatif, tapi saya
mendapat pesan dari ibu bahwa ibu ingin dibuatkan busana untuk Mbak Silvi, itu busana yang sederhana, yang simple, yang penting looknya elegan dan anggun. Jadi saya rasa dengan jawaban itu kita udah tahu. Jadi dengan sederhana tapi yang penting elegan dan anggun. Sederhana belum tentu murah loh. Barang-barang yang terlihat sederhana itu justru barang-barang yang mahal. Jam mahal itu terlihatnya sederhana. Sepatu mahal itu terlihat sederhana. Justru sepatu yang norak-norak itu yang murah. Jadi pertanyaan saya, murah atau mahal? Beliau tidak ingin berlebih-lebihan. Jadi murah? Ya, beliau inginnya ya wajar, sederhana saja. Beliau tidak ingin yang terlalu berlebihan. Oh, tidak berlebihan, sewajarnya. Sewajarnya yang pantas ya. Sewajarnya. Tuti apa kan? Mbak Tuti jahitin baju apa aja, Mang? Baju kebetulan Mbak Silvi memesan kepada saya busana untuk prewed sesuai dengan karakter Mbak Silvi yang dinamis, energik. Selain itu juga busana untuk pengajian. Untuk pengajian dan busana untuk midodareni, dan yang terakhir adalah busana untuk ijab. Kita ada fotonya nggak? ada ya? Ada fotonya, kita tunjukkan, ada fotonya di belakang. Jadi ada berapa baju kebetulan? 3 berarti ya? Berarti ada 4 ya. Ada 4 ya? Occasion, ya. Ini? Kebetulan ini adalah busana yang dipesan, dipilih oleh Mbak Silvi untuk prewed. Untuk photoshoot ya. Jadi pinginnya simple, sederhana, ringan untuk sehari-hari, ready to wear for the wear. Sehingga saya memilihkan menggunakan kain batik. Di sini saya menggunakan kain batik tulis warna hitam putih sesuai dengan temanya, dengan acara di sini. Hitam putih dengan bahan batik tulis dan katun pari. Itu yang hijau tuh apa itu? Kalau yang hijau ini adalah busana untuk pengajiannya. Pengajiannya. Untuk pengajiannya. Ini baju prewednya ya? Iya, yang hitam putih untuk prewed, sedangkan hijau untuk busana pengajiannya. Kalau ini sketch untuk kebaya nanti pada saat ijab. Ijab kabul, iya. Akad nikah berarti ya? Iya, pada saat akad nikah. Berarti buat resepsi? Buat resepsinya sudah ada? Untuk resepsi memang belum. Saya sejauh ini saya dipesan untuk membuat untuk pengajian, untuk prewed, untuk midodareni dan untuk ijab aja, Mas. Anda baru pertama kali ini membuat baju untuk orang menikah atau sudah pernah? Sudah. Oh, sudah pernah? Ya, sudah sering ya untuk busana pernikahan sudah sering. Cuman karena saya lebih concern di busana muslim sehingga banyak pesanannya adalah dengan hijab, dengan tertutup. Ya. Dengan hijab. Tapi kalau itu tidak dengan hijab ya pasti? Tidak, ya. Tidak dengan hijab. Oh, ini apa ini? Ini juga untuk photoshoot untuk prewed. Jadi pengennya Mbak Silvi itu untuk prewednya ya busana sehari-hari, dan di sini kita mengenakan batik juga di bawahnya. Jadi celananya dari kain batik. Jadi memang banyak batik ya, tadi juga batik ya. Batik itu memang semua. Pesanan atau bagaimana? Waktu itu kami menyodorkan banyak alternatif pilihan dan jatuh pilihannya adalah di batik. Yeah. Kalau Ibu Iriana sendiri memesan baju sering atau? Ya, sering. Karena dulu sejak dulu ya beliau waktu sebelum jadi istri wali kota hingga sekarang beberapa busana yang beliau kenakan, terutama busana muslim dan beberapa busana yang lain juga sering memesan kepada saya. Sering memesan. Berarti dari dulu bukan karena pernikahan aja ya? Oh, bukan. Oke. Ini kapan selesainya baju ini? Saya akan upayakan secepatnya, Mas. Iya. Karena kan pernikahannya di pernikahannya di awal Mei ya, Mbak ya. Awal Juni, sorry. Di awal Juni. Jadi sudah lama ya pesan bajunya ya? Iya, waktu itu bulan Maret saya sudah bertemu dengan Ibu, dengan Mbak Silvi dan Mas Tapi Gibran cepat loh, membahas. Kan? Ya. Maret sekarang udah selesai, udah ngedesain tuh cepat sekali berarti. Soalnya saya tadi nanya murah atau mahal tuh saya mau buatin dia buat prewed. Aku prewed sama siapa? Terserah kau milih saya atau milih yang lain. Aku mau pilih Mas yang di sebelah sana aja Kali ada satu yang mau sama aku gimana? Gimana tuh? Ya gak sih? Tuh bukan langsung pada semangat. Soalnya tadi pada gini Iya. Kasian
kesian loh kalau mereka nikah sama kamu tuh kesian. Kenapa tuh? Kamu tuh kan high maintenance. High maintenance. Mahal nikah sama kamu tuh. Enggak, aku mah mursidah lah pokoknya. Mursidah. Terus gimana? Anda diminta untuk membuat pakaian pernikahan anak presiden gitu kan ceritanya. Senangkah? Grogi kah? Beban kah? Sudah pasti sebuah kebanggaan tersendiri buat saya, dipercaya oleh Ibu Ana dan Mas Gibran dan Mbak Selvi untuk terlibat langsung dalam pembuatan busana ini. Dan karena Mbak Selvi, Mas Gibran dan Ibu juga sangat kooperatif dan enak ya ngobrolnya. Jadi ya saya sangat nyaman juga. Tapi nggak beban gitu? Ya pasti ada beban karena ini pernikahan pertama dan putra dari seorang presiden ya pasti ada. Maksudnya ada pernikahan pertama tuh? Apa? Pernikahan pertama maksudnya? Maksudnya pernikahan putra pertama. Oh iya, pernikahan pertama. Dia nyindir gue kayaknya. Pernikahan putra pertama. Bapak suka gawat ya. Jangan curhat colongan. Kita tersindir. Oh iya, kalau Mas Dedinya nanti pernikahan kedua, ketiga, keempat, ya. Kamu mau nggak cobain salah satu dari sana? Dari rendeman angka-angka Iya. itu? Enggak ah. Ih, masa nggak mau sih? Aku tuh kalau nikah Mantan saya aja habis nikah kaya loh. serius. Tapi Mas Dedinya gimana? Nah, saya miskin. Jadi kebalik. Nah, Anda kan setelah diminta membuat pakaian ini pasti banyak yang tahu nih. Jadi rame nggak tempatnya? Orang Ibu Presiden aja minta pakaian dari Anda kan pasti orang-orang wah gitu kan pasti kan? Ya menjadi hari-harinya jadi beda memang. Jadi beda Ya dong pasti jadi beda. dong. Paling tidak HP juga. Aduh, ya setiap hari bunyi, setiap detik mungkin setiap waktu baru berhenti nanti bunyi lagi. Iya. Tapi jadi laku. Maksudnya secara bisnis sendiri bagaimana? Apakah nambah, naik? Ya pastilah ya ada dampak positif seperti itu Mas. Pastilah ya, nggak pasti. mungkin ya. Karena kan memang sekarang orang-orang lihat Anda, wah ini mendesain baju pernikahan. Nah, gitu, oke. Nah, saya mau tanya nih dengan Anda berdua. Sebelum Selvi ini kan sekarang sudah akan menjadi istri dari anak presiden kita, gitu kan. Kalau secara sifat apakah dulu dan sekarang berbeda? Sama sekali tidak ada perbedaan. Sama sekali tidak ada perbedaan. Anda kan jarang ketemu kok, Anda tahu. Anda tadi bilang ketemunya lewat BBM. Ayo, sekarang bilang jarang Kali dari BBM. bahasa BBM kan ketahuan. Oh. Saya kan sudah kenal sejak lama, sejak tahun berarti masuk SMA berarti ya. Nah itu sampai sekarang memang nggak ada perbedaan sama sekali di dia, dari dulu sampai sekarang ya tetap selfie yang seperti itu. Oh, selfie Ya, seperti itu. Tidak ada perbedaan. Dan dulu kan belum menyangka kalau Pak Jokowi akan menjadi presiden. Jadi kenal Mas Gibran itu kan masih wali kota, tidak menyangka bisa menjadi presiden seperti sekarang ini. Dan tidak ada perubahan. Jadi dia tidak berubah, Nggak. tidak jadi sombong, Enggak sama sekali. nggak jadi angkuh. Sama sekali. Beda sama kita ya. Iya kalau Kita makanya kalau kita kenapa? terkenal kita sombong loh. Iya, aku juga kalau jadi mantunya Pak Jokowi mungkin ya sombong, makanya nggak aku yang kepilih ya. Iya. Benar. Nah itu dia tuh. Anda tanya, ini kan namanya menikah dengan anak presiden. Itu apakah dari orang tuanya sendiri Anda tahu nggak? Apakah Pak Jokowi langsung merestui atau ada hambatan-hambatan dulu? Ya kayak tadi Suryo bilang kan memang mereka itu hubungannya udah lama. Jadi sebelum Pak Jokowi menjadi presiden kita. Dan setahu kami ya awal hubungan langsung dikenalkan dengan kedua orang tua kok. Oh, karena pacarannya juga sudah lama. Sudah lama, gitu. ya. Jadi kalau mau nikah ya memang sudah Iya. Sewajarnya. sudah sewajarnya. Kenalnya sudah lama. Iya. Kalau nggak nikah-nikah malah aneh gitu kan, kenal udah lama. Udah 5 tahun ya kan, jangan lama-lama nanti gagal. Itu kan Anda gagal nikah. Loh, ya makanya pelajaran kalau pacaran jangan lama-lama nanti gagal gitu. Ih, Anda suka curhat colongan sih. Iya, apa Om Deddy juga tadi curhat pernikahan pertama nyindir saya gitu kan. Juga sih. Anda nikah sama saya nggak akan gagal lah pokoknya. Masa sih? Oh, nggak akan gagal. Jadi yang terjadi apa? Apa? Kalau nggak gagal berhasil berarti. Nggak juga. Ya cobain aja dulu. Cobain dulu. Tester. Mobil kali dicoba dulu. Harus coba. Enggak,
Apa tuh? kalau nikah sama saya, kamu mau tinggal di mana? Aku Nah, misal kamu nikah sama saya nih, kamu Iya. mau tinggalnya di mana? Sebutin aja daerah mana, sebutin. Sebutin, mau daerah mana? daerah terlarang nggak, Bay? Enggak, sebutin serius. Kamu mau tinggal di mana? Aku mau tinggal di Yang heboh lah. yang heboh. Mau tinggal di mana ya? Kamu Aku nikah sama pengen saya? tinggal di bulan. Enggak, yang bener lah. Lah tadi kata suruh Ya heboh. kan, tapi yang di Indonesia atau di luar negeri, mau tinggal di mana kalau nikah sama saya? Aku mau tinggal di mana ya? Nggak tahu lah. Masih pusing kayak Itali aku. gitu. Yang pasti kalau sama Mas Dedi aku mau tinggalnya nggak serumah lah sama Mas Dedi gitu. Gimana tuh? Itu biar nggak mainstream. Orang kan kalau habis nikah kan tinggalnya bareng. Lah kalau nggak tinggal bareng kan jarang Bener loh, kalau terjadi. orang tinggal bareng, nikah tinggal bareng tuh ribut terus tiap Nah, hari ya kan? Bapak kan begitu. Iya bang, bangun-bangun lihat wah maskeran, ya kan? Kalau nggak tinggal serumah kan ada kangennya. Kenapa Nah. orang pacaran itu lebih kangen? Karena mereka tidak tinggal serumah. Nah, itu dia, Kan begitu makanya. tinggal serumah kan pipis kelihatan, kentut sembarangan. Betul, jadi ketahuan asli-aslinya Ketahuan. kan. Justru Makanya jadi nggak usah itu serumah. trik gitu, tidak serumah gitu. Iya, ya kan? betul. Iya, Anda tinggal di rumah orang tua Anda saja. Terus udah gitu, Saya cari yang lain lah. makanya tanya, Mimin tanya. Tanya. kalau, Mereka nih setelah nikah mereka tinggal di mana tahu nggak? Sampai saat ini Belum. Tidak, maksudnya apakah mereka pindah ke Jakarta gitu atau tetap di Solo? sepertinya menetap di Solo. Seperti tetap di Solo Sepertinya karena tetap di bisnisnya Solo. Iya. memang sudah ada di Solo ya. Iya. Oke, memang bisnisnya memang udah ada Memang di Solo. di Solo. Nah, setelah mereka jadi mantunya presiden nih, apakah masih sering berhubungan juga dengan Selfie atau Anda sungkan gitu? Sekarang kan Kalau untuk menghubungi beliau berdua, saya tidak sungkan karena tidak ada perubahan ya, meskipun jadi mantu presiden. Tapi memang mungkin karena kesibukan mempersiapkan acara ini, jadi memang balasnya ya agak lama. balasnya agak lama. Tapi masih perhatian sih. Masih Masih Kayak saya pasang ikonnya kan orang sakit gitu, Selfie juga BBM tanya, Mbak sakit apa kayak gitu. Emang anaknya perhatian gitu sih. oh memang anaknya perhatian. Jadi benar-benar tidak berubah lah tidak itu. berubah Ya. sama sekali. Kenapa kita sungkan hubungin Selfie ya? kan kita belum kenalan Om. Emang Om Deddy udah kenal sama Selfie? Enggak. Nah itu nggak, gimana menghubungin gitu kalau nggak kenal? Siapa tahu. Kita minta nanti nomor telepon. Iya, nanti aku mau hubungin kali aja Anda per. mau hubungin siapa, Gibran? Iyalah. Supaya dia hilaf gitu terus sama kamu gitu. Enggak, aku nggak akan ganggu Mbak Selfie sama Gibran. Aku mau tanya adiknya. Oh Esa, adiknya. gitu, Iya. Tanya. Mas kawinnya, Mas kawinnya apa sih, Mbak? Mas? Enggak. Belum tahu Mbak Tuti saya. juga nggak tahu. Nggak tahu. Belum ada yang tahu mas kawinnya Belum apa? Ada ya. Tapi biasanya sih pasti karena Jokowi pasti biasanya sederhana lah. Iya, tapi kan ini bisa dibilang kan momennya Pak Jokowi lagi jadi presiden ya kan, harusnya kan pestanya wow, Iya. gitu kayak yang terjadi Tapi kan belum sebelumnya. tahu. Kalau pesta pernikahan dilakukan di Jakarta atau di mana kan udah tahu dong pasti. Kemungkinan di Solo. Kemungkinan di Solo. Oke. Yang mengadakan dari pihaknya Pak Jokowi atau dari pihaknya Selfie? Kalau itu kemarin dari press conference yang dilakukan oleh Ibu Negara, Ibu Iriana, yang punya hajat dari pihak perempuan. Dari pihak perempuan. Bulan madu kemana bulan madu? Kalau itu kurang tahu. Kurang tahu juga. Belum tahu saya. Kalau kamu sama saya bulan madu mau kemana? Yang mahal. Nanti aku jawab ke bulan salah Enggak, lagi. yang mahal. Ke Om Deddy maunya kemana? Kamu mau kemana cepetan? Aku maunya ke Yang mahal aja udah cepetan. yang mahal itu di mana ya? Ah, capek, susah ngomong sama kamu. Ke Paris, ke Eropa. Wih, Gitu. mampu bayarnya. Enggak. Gimana tuh? Jangan ngarep lah. Tadi nawarin. Ya kalau mampu bayar sendiri. Lo jadi bayar masing-masing. Jadi tadi nanya doang. Tanya doang. Ya ilah. Tapi kalau kita gitu mau nggak lihat usah nanti kejawab. ya kalau bulan madunya kemana. Nanti kita mau tahu juga nih kalau presiden itu anaknya bulan madu kemana. Nah, ya, itu. gitu. Tapi kita belum ada informasi. Jadi kita lanjut lagi saya satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Oh, Anda duduk di sana, kenapa pindah?
Biasa aku mau belajar dulu dari yang berpengalaman kan udah jadi ibu. Jadi mau tukar-tukar informasi gitu loh. Silakan kalau mau pengalaman Mas saya juga bisa bagi kali. Wah, ini urusan wanita. Oh iya silakan. Hai Kak Disti, apa kabar? Jangan panggil aku kakak dong. Tante. Jangan juga. Apa dong? Kamu tadi cari pengalaman kan? Iya. Panggil aku ibu. Ibu Disti. Hai, apa kabar nih? Ini kalau dilihat anak udah 3. 3. Udah 3. Baru nambah tuh. Yang 2 udah pinter jalan, udah kesana kemari ya? Udah aktif banget. Oh ya? 2 perempuan, 1 laki-laki. Ini yang 2 perempuan ini ya, lari ke sana kemari, sana kemari. Wow, berarti kalau lagi lincah-lincahnya kayak gitu berarti kan suka gampang keringetan. Ganti popok, ganti baju. Itu dia. Ribet dong. Enggak lah, namanya ibu-ibu ya pasti begitu. Kamu mau cari pengalaman kan? Iya. Nah, kalau cari pengalaman emang harus punya anak dulu. Oh gitu? Biar ngerasain tuh ya keribetan ibu-ibu. Kalau namanya ganti popok itu sih emang harus selalu rutin. Karena itu kan pengaruh dong, ibu dokter pasti tahu ya. Iya. Berhubungan sama kulit bayi yang sensitif. Takutnya nanti ada rash atau apa gitu ya. Ada iritasi. Nah, biasanya kalau udah sampai kayak gini, nggak mungkin terjadi sama anak-anakku. Oh ya? Yang ngelindungin mereka siapa lagi sih kalau bukan kita orang tuanya? Oh, Ya, ada ininya. ada dong. rahasianya. Kita selalu pakai Sweety Fit Pants. Oh. Jadi karena saya selalu pilih yang praktis ya, mudah dipakai. Jadi ya apalagi sih kalau bukan Sweety Fit Pants ini, apalagi kan kalau sebagai anak gitu yang pasti lari ke sana kemari, aktif, digantinya harus bisa dimanapun lah, yang kadang-kadang juga tempatnya nggak higienis gitu ya. Ini tepat banget deh. Selain praktis, bapaknya bisa bantu, nggak ribet kan? Bapaknya bisa pakai? Enggak. Oh, apa tadi? Bapaknya bisa bantu. Oh, ya. Mau cobain? Nggak ada ukurannya. Buat yang Gina nggak ada ukurannya. Nggak ada. kalau ini. Tapi katanya ada yang baru. Benar. Yang baru ini adalah Sweety Fit Pants Active Dry. Oh, apa itu? Kamu kalau mau tahu, ini pokoknya banyak sekali keunggulan yang baru. Karena yang pertama, dia bisa menyerap cairan 1 detik saja. Bayang nggak? 1 detik langsung serep, abis. Jadi permukaan popoknya selalu kering. Wow. Itu keunggulannya yang pertama. Terus dia juga punya nih, biasanya kalau anak bayi pakai yang terlalu ketat itu kan pasti ada bekasnya gitu. Yeah. Nah, ini itu nggak ada. Karet pinggangnya 30% lebih elastis, lebih lembut dan juga tidak berbekas di pinggang. Pokoknya desainnya baby fit banget, jadi pas di anak-anak kita. Wih. Mau cobain? Sekali lagi mau cobain? Aku yang nyobain apa siapa? Iya, kan kamu cari pengalaman. Oh iya tadi. benar, nanti kalau aku punya anak aku cobain ke anak. Tapi bentar deh, apa-apa. sebenarnya keunggulannya nggak cuma itu aja, karena dia juga punya 360 derajat anti bocor. Jadi aman nih kalau anak kita mau posisi ngapain ya, mau sambil main, jungkir balik kemanapun. Sayang, Tiger Sprong. Apalagi anak-anak sekarang begitu iya. kan ya, itu nggak akan bocor deh. Dan biasanya untuk anak-anak yang kulitnya sensitif ya, gampang sekali iritasi, ini ada kandungan aloe veranya untuk menjaga kelembapan kulit bayi. Lapisan luarnya juga seperti lembut banget kayak kain gitu ya, jadi dia aman untuk dipakai. Wih. Hebat banget kan? Iya. Nah sekarang juga nih, Ada apa lagi? kalau kita lihat sih semuanya pasti ada yang baru juga. Karena sekarang ada Sweety Fit Pants Dry Active hadir dengan desain nih. Udah bisa kelihatan ya, ada Hello Kitty Dear Daniel. Lucu banget loh. Jadi anak-anak itu kalau lari kemana, nih pakai dulu ya Hello Kitty Dear Danielnya. Dan tiap ukurannya pasti beda-beda. Oh, jadi daya Gambarnya. tarik ya karena ada Hello Kitty-nya. Ih, Jadi jadi mereka- penasaran kalau gitu aku cari Apanya? calonnya. Hah? Calonnya dulu. Cari calonnya dulu biar bisa punya anak. Mas gitu. Dedi, minta tuh calon. Tolong cariin. Enggak. Ribet hidup deh. Pokoknya nih Gina ya, kita tuh makin sayang sama Sweety. Karena Sweety best friend baby banget. Wih. Mau bagi-bagi hadiah juga, Ibu Disti? Tentu saja, Oke. saya punya 2 juta rupiah untuk pemirsa yang ada di rumah. Gampang sekali ya, kalau nanti mau telepon ke kita nih, ada passwordnya. Apa tuh? Passwordnya baby best friend. Nah, mudah sekali. Udah ada belum ya penelponnya? Kayaknya dari tadi udah ada yang mau coba telepon ke kita. Halo. Halo, selamat malam. Malam, Sweety. baby best friend. Wah, bapak-bapak nih Bapak-bapak kayaknya loh nih. ya. Bentar, udah bapak-bapak atau belum? Belum nih saya. Wah, pas sekali. Cari pengalaman. Kenalan dulu, namanya siapa nih? Dengan Eki. Siapa? Eki. 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 Iya. Mas Eki. Mas Eki di mana, Mas? Ya, Di mana? saya di Jakarta. Di hati Gina. Aduh. Jadi gak enak.
Langsung aja ya, kita punya 2 juta rupiah nih kalau bener. Karena kan belum jadi bapak-bapak, belum tentu tahu. Pertanyaannya gampang sekali. Apa saja keunggulan popok celana Sweety Fit Pants Dry Active? A. 30% elastis ekstra dan juga lebih lembut. B. Menyerap cepat 1 detik. Atau C. Keduanya benar. Aha. Udah pasti yang C tuh kayak jawabannya tuh. Wow, berarti dia sepertinya udah siap jadi bapak. Gimana Neng Gina? Udah siap juga? Kita punya 2 juta rupiah. Selamat ya Mas Eki yang ada di hatinya Gina. Jangan lupa loh dipotong pajak. Dan juga Sweety, baby best friend banget deh. Yeay, terima kasih. Terima kasih Neng Gina. Om Deddy silakan dilanjutkan. Oh iya, baik. Anda nggak mau kesini, Anda tinggalin saya di sana. Aku sini aja deh. Yakin? Iya. Nggak mau nutupnya bareng kita? Dia udah ada Eki. Aku di sini aja udah ada Mas Eki nungguin aku loh. Anda udah buka bareng sama saya, nutup masuk nggak mau bareng. Kenapa? Bukanya bareng, masuk nggak mau nutup bareng. Nanti Mas Eki marah sama aku duduk sini aja. Iya, oke. Kita langsung aja tanya saya kalau gitu. Ini mereka sudah ada rencana foto priwet, di mana fotonya? Saya tidak tahu foto fitnya kemana, cuman saya dengar ada di rumah ya, semua diselenggarakan di salah satunya di rumah. Di rumah, tapi pasti di Solo semuanya Solo Ya, ya. semua di Udah Solo. tahu informasi fotografernya siapa, apanya siapa? Tidak tahu. Belum tahu semua Belum juga. Oke, baik. Kalau gitu kita tunggu aja nanti ya, tanggal mainnya kapan, kita lihat seperti apa gitu ya kan, seperti apa. Dan yang pasti adalah ini semua sahabatnya pasti mendukung pernikahan ini toh. Ya. Pasti semuanya mendukung pernikahan ini. Oke, baik. Kalau gitu terima kasih buat Anda semua yang sudah hadir di sini. Tapi sebenarnya sederhana. Ini saya mau ngomong. saya tidak mau mendoakan mereka a beautiful wedding. Ya, benar kan Gin? Tadi kan kita bicara. Kita tidak mendoakan Gibran dan Selvi mendapatkan beautiful wedding. Tapi beautiful marriage. Karena beautiful wedding itu semua orang akan berlomba-lomba untuk membuat lebih baik lagi ya kan. Pasti nanti ada royal wedding, ada apa, tapi beautiful marriage itulah yang paling penting ya. Dan saya harapkan Anda kenal dengan Selvi dan Gibran, mudah-mudahan mereka mendapatkan bukan beautiful wedding, tapi beautiful marriage. Mudah-mudahan. Dan saya ada informasi. Jadi setelah ini ya, kalau tidak salah setelah ini kita ada program baru tayang di Trans 7 juga. Ini namanya adalah Dewan Fantasi. Dewan Fantasi ini akan tayang perdana mulai malam hari ini dengan ceritanya lagu terbarunya Putri Bahar. Kalau Anda tahu itu Pusing Pala Barbie. Gimana coba? Nggak bisa lah pala Barbie pusing, kan pala Barbie nggak ada otaknya. kan plastik pala Barbie itu. Jadi ternyata dia digugat oleh seseorang. Siapa yang menggugat dan apa yang terjadi? Nah, Anda harus menyaksikan. Saya mau ngomong dunia barusan. Oke, komedi Dewan Fantasi. Jadi tayangnya adalah pukul 20.30 di Trans 7, hanya di Trans 7. Oke? Jangan lupa saksikan. Dan sekali lagi kita akan tutup, mudah-mudahan they have not beautiful wedding but beautiful marriage. Karena pertanyaan memang benar. Beautiful wedding is easy, but beautiful marriage. Saya dari Corbusier Nikta Gina, inilah Hitam Putih. gitu. Biar ngerasain tuh ya keribetan ibu-ibu. Kalau namanya ganti popok itu sih emang harus selalu rutin. Karena itu kan pengaruh dong, ibu dokter pasti tahu ya. Iya. Berhubungan sama kulit bayi yang sensitif. Takutnya nanti ada rash atau apa gitu ya. Ada iritasi. Nah biasanya kalau udah sampai kayak gini, nggak mungkin terjadi sama anak-anakku.
Oh ya? Yang ngelindungin mereka siapa lagi sih kalau bukan kita orang tuanya? Oh, Ya, ada ininya. ada dong. rahasianya. Kita selalu pakai Sweety Fit Pants. Oh. Jadi karena saya selalu pilih yang praktis ya, mudah dipakai. Jadi ya apalagi sih kalau bukan Sweety Fit Pants ini, apalagi kan kalau sebagai anak gitu yang pasti lari ke sana kemari, aktif, digantinya harus bisa dimanapun lah, yang kadang-kadang juga tempatnya nggak higienis gitu ya. Ini tepat banget deh. Selain praktis, bapaknya bisa bantu, nggak ribet kan? Bapaknya bisa pakai? Enggak. Oh, apa tadi? Bapaknya bisa bantu. Oh, ya. Mau cobain? Nggak ada ukurannya. Buat yang Gina nggak ada ukurannya. Nggak ada. kalau ini. Tapi katanya ada yang baru. Benar, yang baru ini adalah Sweety Fit Pants Active Dry. Oh, apa itu? Kamu kalau mau tahu, ini pokoknya banyak sekali keunggulan yang baru. Karena yang pertama, dia bisa menyerap cairan 1 detik saja. Bayang nggak? 1 detik langsung serep, abis. Jadi permukaan popoknya selalu kering. Wow. Itu keunggulannya yang pertama. Terus dia juga punya nih, biasanya kalau anak bayi pakai yang terlalu ketat itu kan pasti ada. Ini kalau dilihat anak udah 3. Udah 3. Baru nambah tuh. Yang 2 udah pinter jalan, udah kesana kemari ya. Udah aktif banget. Oh ya? 2 perempuan, 1 laki-laki. Ini yang 2 perempuan ini ya, lari ke sana kemari, sana kemari. Wow, berarti kalau lagi lincah-lincahnya kayak gitu berarti kan suka gampang keringetan. Ganti popok, ganti baju. Itu dia. Ribet dong. Enggak lah, namanya ibu-ibu ya pasti begitu. Kamu mau cari pengalaman kan? Iya. Nah, kalau cari pengalaman emang harus punya anak dulu. Oh, gitu? Biar ngerasain tuh ya keribetan ibu-ibu. Kalau namanya ganti popok itu sih emang harus selalu rutin. Karena itu kan pengaruh dong, ibu dokter pasti tahu ya. Iya. Berhubungan sama kulit bayi yang sensitif. Takutnya nanti ada rash atau apa gitu ya. Ada iritasi. Nah, biasanya kalau udah sampai kayak gini, nggak mungkin terjadi sama anak-anakku. Oh ya? Yang ngelindungin mereka siapa lagi sih kalau bukan kita orang tuanya? Oh, Ya, ada ininya. ada dong. rahasianya. Kita selalu pakai Sweety Fit Pants. Oh. Jadi karena saya selalu pilih yang praktis ya, mudah dipakai. Jadi ya apalagi sih kalau bukan Sweety Fit Pants ini, apalagi kan kalau sebagai anak gitu yang pasti lari ke sana kemari, aktif, digantinya harus bisa dimanapun lah, yang kadang-kadang juga tempatnya nggak higienis gitu ya. Ini tepat banget deh. Selain praktis, bapaknya bisa bantu, nggak ribet kan? Bapaknya bisa pakai? Enggak. Oh, apa tadi? Bapaknya bisa bantu. Oh, ya. Mau cobain? Nggak ada ukurannya. Tahunan itu ada promo mungkin expo kemana, atau kita di Solo ada acara internasional atau apa, atau acara kesenian. Nah, kita di Nah, situ. kalau Selfie sendiri sekarang masih bertugas sebagai Putri Solo atau sudah keluar? Selfie sendiri kan Putri Solo tahun 2009. Jadi sekarang 2015 ya udah enggak. Udah tidak. Iya. Oke. Tapi tidak masuk ke pakai paguyuban. Anda kan masuk ke paguyuban. Iya, paguyuban itu sendiri kita setiap tahunnya ada regenerasi, Mas. Karena memang paguyuban itu wadah untuk alumni PPS dan juga PPS itu Putra Putri Solo. PPS kita singkat PPS. biar nggak panjang. Apa itu? PPS. Oh, Putra Putri Solo. Iya. Iya. Dan juga untuk wadah dari PPS terpilih tahun itu dan juga finalis-finalisnya. Jadi karena memang agenda Kota Solo kan banyak. Nah, itu kita sebagai paguyuban kita untuk apa ya, mengakomodir untuk pembagian tugas. Oh, kamu untuk event ini gitu. Kalau mereka makan di tempat Anda, mereka bayar nggak? Bayar. Bayar. Oh iyalah, haruslah. Makannya apa? Harusnya. Membantu teman gitu. Iya. Makan apa, Mbak? Kalau di sana biasanya Mas Gibran sama Mbak Selfie itu sukanya mie sih. Mie hot plate, mie ayam. Mas Gibran kalau jalan-jalan gitu sama Mbak Selfie dikawal. Enggak. Mereka itu pasangan yang sangat humble menurut saya. Gitu. Jadi biasa aja. Nggak ada kawalan? Enggak. Jadi nikahnya di Solo. Iya, di Solo. Kapan, Mas? Belum tahu, awal Juni kemarin beliau. Oh, Juni kemarin berarti sudah ya? Awal Juni. Hah? Besok awal Juni besok. Oh, besok. Iya, awal Juni. Pernikahannya? Besok. Iya, pernikahan. Oh, awal Juni. Awal Juni. Awal Juni. Tanggal berapa, Mas? Belum tahu. Masa sih? Nanti ditunggu pemberitahuan selanjutnya. Dari pihak keluarga nanti ada lagi pemberitahuannya. Anda terlibat di dalam pernikahan itu, Anda terlibat nggak? Saya belum terlibat, cuma kalau ada teman-teman media itu biasanya saya yang menjawab. Oh, Anda berarti juru bicara. Ya, saya yang menjawab aja, belum juru bicara. Oh, Anda juru jawab.
Juru jawab. Iya kan dia yang jawab. Iya, saya yang sering menjawab. Bener. Iya, Kalau yang dijawab juru jawab, kalau Mas Suryo. Kira-kira mereka ini nikah butuh MC nggak? Itu nanti langsung hubungi pihak yang bersangkutan. Katanya Anda juru jawab tadi, gimana? Makanya saya tanya Anda harus jawab Ya dong. kan yang penting udah dijawab tadi. Apapun jawabannya yang penting terjawab. Oh, Ya, iya. hubungi Iya. yang bersangkutan. Siapa tahu butuh. Mas Dedi mau MC. Asal ada kamu di sana, saya MC. Aku jadi mempelai. Aku jadi mempelainya, sorry ya. Anda jadi? Aku mempelai. Mempelainya siapa? Mempelainya. Mempelainya Gibran. Kau pikir Gibran mau lihat kau? Oh iya, kalau jadi Putri Solo ketawa nggak boleh ngakak ya. Gimana? Oke. Kita langsung aja tanya saya kalau gitu. Ini mereka sudah ada rencana foto priwet. Di mana fotonya? Saya tidak tahu foto fitnya kemana, cuman saya dengar ada di rumah ya, semua diselenggarakan di salah satunya di rumah. Di rumah. Tapi pasti di Solo semuanya Solo Iya, ya. semua di Udah Solo. tahu informasi fotografernya siapa, apanya siapa? Tidak tahu. Belum tahu semua Belum juga. Oke, baik. Kalau gitu kita tunggu aja nanti ya tanggal mainnya kapan, kita lihat seperti apa gitu ya kan, seperti apa. Dan yang pasti adalah ini semua sahabatnya pasti mendukung pernikahan ini toh. Ya. Pasti semuanya mendukung pernikahan ini. Oke, baik. Kalau gitu terima kasih buat Anda semua yang sudah hadir di sini. Tapi sebenarnya sederhana. Ini saya mau ngomong. saya tidak mau mendoakan mereka a beautiful wedding. Ya, benar kan Gin? Tadi kan kita bicara. Kita tidak mendoakan Gibran dan Selvi mendapatkan beautiful wedding. Tapi beautiful marriage. Karena beautiful wedding itu semua orang akan berlomba-lomba untuk membuat lebih baik lagi ya kan. Pasti nanti ada royal wedding, ada apa, tapi beautiful marriage itulah yang paling penting ya. Dan saya harapkan Anda kenal dengan Selvi dan Gibran, mudah-mudahan mereka mendapatkan bukan beautiful wedding, tapi beautiful marriage. Mudah-mudahan. Kelembapan kulit bayi. Lapisan luarnya juga seperti lembut banget kayak kain gitu ya. Jadi dia aman untuk dipakai. Wih. Hebat banget kan? Iya. Nah sekarang juga nih, Ada apa lagi? kalau kita lihat sih semuanya pasti ada yang baru juga. Karena sekarang ada Sweety Fit Pants Dry Active hadir dengan desain nih. Udah bisa kelihatan ya, ada Hello Kitty Dear Daniel. Lucu banget loh. Jadi anak-anak itu kalau lari kemana, nih pakai dulu ya Hello Kitty Dear Danielnya. Dan tiap ukurannya pasti beda-beda. Oh, jadi daya Gambarnya. tarik ya kan ada Hello Kitty-nya. Ih, Jadi jadi mereka- penasaran kalau gitu aku cari Apanya? calonnya. Hah? Calonnya dulu. Cari calonnya dulu biar bisa punya anak. Mas gitu. Dedi, minta tuh calon. Tolong cariin. Enggak. Ribet hidup deh. Pokoknya nih gila ya, kita tuh makin sayang sama Sweety. Karena Sweety best friend baby banget. Wih. Mau bagi-bagi hadiah juga, Ibu Diti? Tentu saja, Oke. saya punya 2 juta rupiah untuk pemirsa yang ada di rumah. Gampang sekali ya, kalau nanti mau telepon ke kita nih, ada passwordnya. Apa tuh? Passwordnya baby best friend. Nah, mudah sekali. Udah ada belum ya penelponnya? Kayaknya dari tadi udah ada yang mau coba telepon ke kita. Halo. Halo, selamat malam. Malam, Sweety. baby best friend. Wah, bapak-bapak nih Bapak-bapak kayaknya loh nih. ya. Bentar, udah bapak-bapak atau belum? Belum nih saya. Wah, pas sekali. Cari pengalaman. Kenalan dulu. Sehingga saya memilihkan menggunakan kain batik. Di sini saya menggunakan kain batik tulis warna hitam putih sesuai dengan temanya, dengan acara di sini. Oh, iya. Hitam putih dengan bahan batik tulis dan katun pari. Itu yang hijau tuh apa itu? Kalau yang hijau ini adalah busana untuk pengajiannya, Mas Pengajiannya, Dedi. Iya, oke. untuk pengajiannya. Ini baju priwetnya ya. Iya, priwet, yang ya. hitam putih untuk priwet, sedangkan hijau untuk busana Kalau ini? pengajiannya. Itu sketsa Kalau apa? ini sketch untuk kebaya nanti pada saat ijab. Oke. Hijab Iya. kobol. Ijab kabul, iya. Akad nikah berarti ya. Iya, pada saat akad Oke, berarti Buat oke. resepsi. Buat resepsinya sudah ada. Untuk resepsi memang belum. Saya sejauh ini saya dipesan untuk membuat untuk pengajian, untuk priwet, untuk midodareni dan untuk ijab aja, Mas. Anda baru pertama kali ini membuat baju untuk orang menikah atau sudah pernah?
Sudah. Oh, sudah pernah Ya, buat sudah sering ya untuk busana pernikahan sudah sering. Cuman karena saya lebih concern di busana muslim sehingga banyak pesanannya adalah dengan hijab, dengan tertutup. Ya. Dengan hijab. Tapi kalau itu tidak dengan hijab ya pasti. Tidak, ya? ya. Tidak dengan hijab. Oh, ini apa ini? Ini juga untuk photoshoot untuk prewed. Jadi pengennya Mbak Silvi itu untuk prewednya ya busana sehari-hari, dan di sini kita mengenakan batik juga di bawahnya. Jadi celananya dari punya 360 derajat anti bocor. Jadi aman nih kalau anak kita mau posisi ngapain ya, mau sambil main jungkir balik kemanapun. Ayang, Tiger Sprong. Apalagi anak-anak sekarang begitu kan ya. Itu nggak akan bocor deh. Dan biasanya untuk anak-anak yang kulitnya sensitif ya, gampang sekali iritasi, ini ada kandungan aloe veranya untuk menjaga kelembapan kulit bayi. Lapisan luarnya juga seperti lembut banget kayak kain gitu ya. Jadi dia aman untuk dipakai. Hebat banget kan? Ya. Nah sekarang juga nih Ada apa lagi? kalau kita lihat sih semuanya pasti ada yang baru juga. Karena sekarang ada Sweety Fit Pants Dry Active hadir dengan desain nih. Udah bisa kelihatan ya, ada Hello Kitty Dear Daniel. Lucu banget loh. Jadi anak-anak itu kalau lari kemana, nih pakai dulu ya Hello Kitty Dear Danielnya. Dan tiap ukurannya pasti beda-beda. Oh, jadi daya tarik ya kan ada Hello Kitty-nya. Jadi penasaran kalau gitu aku cari calonnya. Calonnya dulu. Cari calonnya dulu biar bisa punya anak. Mas gitu. Dedi, minta tuh calon. Tolong cariin. Enggak. Ribet hidup deh. Pokoknya nih gila ya, kita tuh makin sayang sama Sweety. Karena Sweety best friend baby banget. Wih. Mau bagi-bagi hadiah juga, Ibu Diti? Tentu saja, saya punya 2 juta rupiah untuk pemirsa yang ada di rumah. Gampang sekali ya, kalau nanti mau telepon ke kita nih, ada passwordnya. Apa tuh? Passwordnya baby best friend. Nah, mudah sekali. Udah ada belum ya penelponnya? Apanya itu cocok? Apa ya? Mereka cocok aja sih, kita lihatnya juga mereka kalau misalnya jalan bareng gitu kita seneng lihatnya. Pernah lihat, Anda berdua pernah lihat berantem misalnya ribut gitu berdua? Enggak. Wih, luar biasa. Jadi pacaran tidak pernah ribut ya? Sempurna sekali. Enggak kelihatan. Oh, tidak terbuka. Ya masa berantem di depan umum. Kita sendiri sebagai Saya berantem sama kamu depan umum. Ayo. Jadi mah ngajak ribut mulu ya. Iya kan namanya kalau orang berantem, masa orang lagi ribut gitu, tahan-tahan ya nanti di rumah saya yang berantemnya. Kan nggak mungkin, namanya orang ribut di mana aja ribut. Loh ya bagus ini jadinya kayak Mbak Selvi sama Mas Gibran ya tuh. Tuh. Jadi bisa menahan diri. Bisa menahan diri. Supaya kan itu kan dilihat orang gitu kali ya. Ini pribadi gitu ya intinya ya. Iya, kalau kita lihat sih selalu baik aja ya. Oke. Terus mereka kalau ngedate biasanya pacaran itu di mana, suka ngapain aja? Kalau saya kebetulan kalau sering ketemu mereka berdua tuh di tempat saya, Mas. Mereka kalau ngedate di tempat Anda? Bukan, saya kebetulan sama suami saya itu punya sebuah toko baju namanya Round Division. Nah, mereka tuh sering ngelarisin saya lah seperti itu. Ketemunya di situ. Oh, sering belanja di tempat Anda. Kebetulan samping toko saya buka restoran, ya mereka sering makan tempat saya gitu. Oh, iya. Gitu. Berarti deket banget ya? Lumayan. Dekat kan samping toko. Iya, betul. deket tuh. Ini sayang. Apa ya? Kamu tuh kalau pakai sepatu kaca, Iya. pecah sepatunya. Kenapa? Aku bisa jalan ala princess kok. Jalan ala princess. Iya. Tapi gara-gara nonton berita tentang pernikahan, apa kita nyebutnya Pak, Royal Wedding. Iya, Royal Wedding. Sebentar lagi nih. Antara anak Presiden Bapak Jokowi. Betul. Dengan kalau nggak salah mempelainya ini adalah mempelai apa nih? Putri Solo. Putri Solo, iya. Putri Solo. Putri Solo. Oh, Kan jadi ya. kayak Royal Wedding kan. Putri sama anak presiden. Nah. Kok bisa ketemu itu putri sama anak presiden? Makanya yang aku lagi bingung. Kenapa gua ketemunya elu ya? Nah itu dia. Itu juga baru aku mau bilang. Kenapa waktu itu? Lucu loh. Kenapa waktu itu ajang Putri Solo itu pas bukan aku gitu yang ada di sana? Kok dia bisa ketemu gitu? Apakah memang anak presiden ini mencari para putri-putri yang paling cantik gitu kan? Bisa jadi, ya, kan? Tapi kan kalau misalnya kata Afgan kan jodoh pasti bertemu. Anda kan jodoh pasti berlalu. Jangan bawa samain sama saya. Iya. Jadi udah diketemukan sama jodoh saya dan iya. anaknya Pak Jokowi yang ketiga mungkin. Wis, emang ada? Ada. Kan
kan ada satu lagi ya, ada lagi. Maksudnya emang ada yang mau sama kamu? Enggak, iya, kan? oke. Ya sudah. Tapi kisahnya adalah bahwa Gibran ini akan menikah dengan Sylvie. Enggak, iya, kan? oke. Ya sudah. Tapi kisahnya adalah bahwa Gibran ini akan menikah dengan Sylvie. Selfie. Itu tulisannya Sylvie. Selfie. Itu tulisannya kalau bahasa Inggris bacanya Sylvie. Kalau tulisannya pakai ejaan Inggris SELVI jadinya Sylvie. Oke. Gibran akan menikah dengan Selfie. Nah, kita tidak bisa membawa Gibran nih ke sini ataupun Selfie-nya ke sini. Oke, aku mewakili Selfie. Nggak boleh. Jadi kita undang, kita mau tanya, ini sahabat karibnya, katanya ini adalah teman Selfie dari lama. Kalau saya jadi Gibran saya cemburu. Serius? Tapi kita undang aja, kita mau tanya-tanya ya seperti apa. Boleh. Ini adalah Wahyu Raharjo, ini adalah sahabat Suryo Wahyu Raharjo. Ini adalah Suryo, silakan Suryo. Manggilnya apa? Suryo. Suryo. Ya. Oke, silakan Wahyu duduk. Suryo Wahyu Raharjo. Namanya ada 3 kan, kita manggilnya 3 orang ya berarti sebenarnya. Satu orang. Anda katanya sahabat baik kedua mempelai. Ya. Anda ini adalah pemenang Putra Solo katanya. Saya Putra Solo tahun 2009. Jadi Anda Putra Solo tahun 2009. Wow. pasangannya Mbak Selfie waktu itu. Pasangannya Mbak Selfie. Jadi Mbak Selfie ini putrinya. Apa kan? Mbak Tuti jahitin baju apa aja, Mang? Baju Kebetulan Mbak Selfie memesan kepada saya busana untuk prewed sesuai dengan karakter Mbak Selfie yang dinamis, energik. Selain itu juga busana untuk pengajian. Untuk pengajian dan busana untuk midodareni. Dan yang terakhir ada busana untuk ijab. Kita ada fotonya nggak? ada ya? Ada fotonya, kita tunjukkan, ada fotonya di belakang. Jadi ada berapa baju kebetulan? 3 berarti ya? Berarti ada 4 ya. Ada 4 ya? Occasion, iya. Ini? Kebetulan ini adalah busana yang dipesan, dipilih oleh Mbak Selfie untuk prewed. Untuk photoshoot ya. Okay. Jadi pinginnya simple, sederhana, ringan untuk sehari-hari, ready to wear for the wear. Sehingga saya memilihkan menggunakan kain batik. Di sini saya menggunakan kain batik tulis warna hitam putih sesuai dengan temanya, dengan acara di sini. Hitam putih dengan bahan batik tulis dan katun pari. Itu yang hijau tuh apa itu? Kalau yang hijau ini adalah busana untuk pengajiannya. Pengajiannya. Untuk pengajiannya. Ini baju prewednya ya? Iya. Yang hitam putih untuk prewed, sedangkan hijau untuk busana pengajiannya. Kalau ini sketch untuk kebaya nanti pada saat ijab. Oke. Ijab kabul, iya. Akad nikah berarti ya? Iya, pada saat akad nikah. Berarti buat resepsi. Buat resepsi. Tapi kita undang aja, kita mau tanya-tanya ya seperti apa. Boleh. Ini adalah Wahyu Raharjo, ini adalah sahabat Suryo Wahyu Raharjo. Ini adalah Suryo. Silakan Suryo. Manggilnya apa? Suryo. Suryo. Ya. Oke, silakan Wahyu duduk. Suryo Wahyu Raharjo. Namanya ada 3 kan, kita manggilnya 3 orang ya berarti sebenarnya. Satu orang. Anda katanya sahabat baik kedua mempelai. Ya. Anda ini adalah pemenang Putra Solo katanya. Saya Putra Solo tahun 2009. Jadi Anda Putra Solo tahun 2009. Wow. pasangannya Mbak Selfie waktu itu. Pasangannya Mbak Selfie. Jadi Mbak Selfie ini putrinya. Ya. Anda putranya. Kok nggak malah cinlok berdua ya? Oh enggak, Mbak. Memang waktu itu saya punya pasangan sendiri. Oh, punya pasangan Nah, pada Ya. saat Anda pasangan dengan Selfie itu, Selfie sudah dengan Gibran? Belum, pada waktu itu Mas Gibran masih jadi juri bahasa Inggris waktu itu, waktu pemilihan. Oh, Mas Gibran menjadi juri bahasa Inggris. Ya. di acara pemilihan Putra Putri Solo, itu. ya. Oh, jadi cinloknya di situ ceritanya. Iya, pertama kenal di situ. Oh, pertama Iya. kenal. Pertama kenal di situ. Lalu langsung pacaran itu mereka berdua? Mereka berdua belum, jadi saya belum tahu pasti kapan mereka mulai pacaran. Tetapi kenal Mas Gibran itu kan masih wali kota, tidak menyangka bisa menjadi presiden seperti sekarang ini. Dan tidak ada perubahan.
Jadi dia tidak berubah, tidak jadi sombong, enggak sama sekali, tidak jadi angkuh. Beda sama kita ya. Iya, kalau kalau kita terkenal kita sombong loh. Iya, aku juga kalau jadi mantunya Pak Jokowi mungkin ya sombong, makanya nggak aku yang kepilih ya. Iya. Benar. Nah itu dia tuh. Anda tanya, ini kan namanya menikah dengan anak presiden. Itu apakah dari orang tuanya sendiri Anda tahu nggak? Apakah Pak Jokowi langsung merestui atau ada hambatan-hambatan dulu? Ya kayak tadi Suryo bilang kan memang mereka itu hubungannya udah lama. Jadi sebelum Pak Jokowi menjadi presiden kita. Dan setahu kami ya awal hubungan langsung dikenalkan dengan kedua orang tua kok. Oh, karena pacarannya juga sudah lama. Gitu. Jadi kalau mau nikah ya memang sudah sewajarnya. Sudah sewajarnya. Kenalnya sudah lama. Kalau nggak nikah malah aneh gitu kan, kenal udah lama. Udah 5 tahun ya kan. Jangan lama-lama nanti gagal. Itu kan Anda gagal nikah. Loh, ya makanya pelajaran kalau pacaran jangan lama-lama nanti gagal gitu. Anda suka curhat colongan sih. Iya, apa Om Deddy juga tadi curhat pernikahan pertama nyindir saya gitu kan. Juga sih. Anda nikah sama saya nggak akan gagal lah pokoknya. Masa sih? Oh, nggak akan gagal. Jadi yang terjadi. Saya tidak mau mendoakan mereka a beautiful wedding. Ya, benar kan Gin? Tadi kan kita bicara. Kita tidak mendoakan Gibran dan Selvi mendapatkan beautiful wedding. Tapi beautiful marriage. Karena beautiful wedding itu semua orang akan berlomba-lomba untuk membuat lebih baik lagi ya kan? Pasti nanti ada royal wedding, ada apa, tapi beautiful marriage itulah yang paling penting ya. Dan saya harapkan Anda kenal dengan Selvi dan Gibran, mudah-mudahan mereka mendapatkan bukan beautiful wedding, tapi beautiful marriage. Mudah-mudahan. Dan saya ada informasi. Jadi setelah ini ya, kalau tidak salah setelah ini kita ada program baru tayang di Trans 7 juga. Ini namanya adalah Dewan Fantasi. Dewan Fantasi ini akan tayang perdana mulai malam hari ini dengan ceritanya lagu terbarunya Putri Bahar. Kalau Anda tahu itu Pusing Pala Barbie. Gimana coba? Nggak bisa lah pala Barbie pusing, kan pala Barbie nggak ada otaknya. Kan plastik pala Barbie itu. Jadi ternyata dia digugat oleh seseorang. Siapa yang menggugat dan apa yang terjadi? Nah, Anda harus menyaksikan. Saya mau ngomong dunia barusan. Oke.